Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mari sama-sama anak-anakku kita mulai pembelajaran di hari ini dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tambahkan pemahamanku, jadikanlah hamba-Mu sholeh. Amin. Selanjutnya kita mendoakan kedua orang tua kita. Siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana telah menyayangiku di waktu kecil. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya kita bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Semoga pahalanya semua tercurahkan untuk kedua orang tua kalian semua. Amin. Nah, seperti biasa, Fasa minta bantuannya untuk menekan tombol like, tombol subscribe yang berwarna merah. Sudah? Oke. Terima kasih. Ya. Hari ini kita akan mengulang kisah Nabi Adam, Nabi Nuh dan Nabi Hud alaihissalam. Videonya sudah Pasam siapkan, anak-anakku simak yang baik, simak dengan penuh perhatian ya. Setiap videonya ya, kata-katanya yang baik nanti kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap? Selamat menyaksikan. Setelah Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai bentuk rasa hormat dan ungkapan syukur atas terciptanya Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud dan berani menolak perintah Allah. Allah lalu berfirman, "Apakah yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Iblis pun berkata dengan sombongnya, "Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah." Hanya iblis sendirilah yang berpendapat bahwa api lebih baik daripada tanah. Padahal hanya Allah yang Maha Tahu mana yang paling mulia di antara semua ciptaannya. Mendengar jawaban iblis yang sombong, Allah kemudian berfirman, "Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak patut lagi kau berada di surga, dan terkutuklah engkau selama-lamanya karena kesombonganmu." Iblis pun berkata, "Saya rela engkau kutuk dan usir dari surga karena Adam. Tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup hingga hari kiamat nanti." Permohonan iblis masih dikabulkan. Ia dibiarkan hidup sampai hari kiamat. Iblis kemudian bersumpah, "Karena engkau telah menghukum saya sebagai makhluk yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari kiri dan dari kanan." Begitulah sumpah iblis. Ia bertekad akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya agar mereka menjauhi perintah Allah.
dan berbuat kekacauan di muka bumi, saling bermusuhan, dan saling membunuh satu sama lain. Allah lalu berfirman, untuk melawan segala tipu daya jahatmu, akan aku beri manusia bekal yang ampuh yang bernama akal pikiran. Dengan akal itu, akan aku bimbing mereka dengan petunjuk. Akan aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu, manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya, tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kemudian. Mendengar firman Allah, iblis semakin benci kepada Adam. Ia kemudian meminta izin untuk mendekati Adam. Diperiksalah seluruh tubuh Adam. Iblis mencari celah kelemahan Adam dan menemukannya, yaitu nafsu. Nafsu lebih sering melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia sering menuruti hawa nafsunya, maka sangat mudah bagi iblis untuk menggodanya. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama benda-benda yang dilihatnya. Dengan demikian, Adam mengetahui nama benda-benda yang ada di muka bumi. Itulah pengetahuan dasar yang nantinya diperlukannya untuk mengatur dan merawat bumi. Berfirmanlah Allah kepada para malaikat, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang maha mengetahui segala-galanya, kata para malaikat dengan penuh takjub. Allah kemudian berfirman kepada Adam, wahai Adam, beritahukanlah kepada para malaikat nama benda-benda itu. Adam kemudian menyebutkan nama benda-benda yang diketahuinya. Para malaikat kagum. Mereka memberi hormat sekali lagi kepada Adam. Bukankah sudah kukatakan, aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Firman Allah kepada malaikat. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihi salam ketika iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah khuldi. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim. Setelah Nabi Idris wafat, manusia mulai membuat patung yang mirip dengan pemimpin mereka dan menyembahnya seperti menyembah pada Allah. Manusia mulai melupakan Allah. Mereka kini menyembah pada patung dan berhala. Saat itulah Allah mengangkat Nabi Nuh sebagai penunjuk jalan yang benar bagi manusia. Nabi Nuh berdakwah agar kaumnya kembali beriman pada Allah. Namun, seruan Nabi Nuh tidak dihiraukan, termasuk istri dan anak Nabi Nuh. Mereka tetap saja menyembah patung berhala. Hanya sedikit dari mereka mau bertobat. Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dalam membimbing umatnya. Subhanallah. Allah berfirman agar Nabi Nuh membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal itu nantinya akan menyelamatkan manusia dari banjir yang akan segera datang. Nabi Nuh mengingatkan umatnya bahwa banjir besar akan datang dan hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan mereka semua. Namun umat Nabi Nuh tidak percaya.
Kapal telah selesai dibuat. Nabi Nuh dan pengikutnya telah selesai bersiap-siap. Sesuai dengan perintah Allah, Nabi Nuh membawa hewan masing-masing sepasang, jantan dan betina. Hukuman datang dari Allah bagi orang yang tidak beriman. Di tengah cuaca yang panas, hujan badai datang dengan cepat. Banjir besar menghancurkan dan menenggelamkan semua yang ada. Setelah badai berhenti, Nabi Nuh dan para pengikutnya membangun sebuah pemukiman. Allahu Akbar. Nabi Nuh terus berjuang untuk berdakwah hingga usia 950 tahun. Kisah ini diambil dari surat Al-Ankabut ayat 14 dan 15. Kaum Ad adalah keturunan dari pengikut Nabi Nuh. Mereka tinggal di pegunungan Al-Ahqaf yang sangat subur. Mereka semua hidup makmur dan bahagia. Kaum Ad sangat pandai memahat. Mereka membangun rumah-rumah serta benteng yang megah dan menghiasinya dengan patung-patung yang menawan. Mereka juga mulai membuat patung untuk disembah. Patung berhala yang mereka buat sangat banyak, hingga akhirnya mereka mulai melupakan Allah. Kaum Ad semakin berkembang. Banyak di antara mereka yang suka berbuat curang, berjudi, dan berkelahi. Keadaan kota sangat kacau. Saat itulah Allah mengangkat Nabi Hud untuk membimbing kaum Ad ke ajaran yang benar dan kembali beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaum Ad tidak pernah mendengarkan dakwah dan seruan Nabi Hud. Mereka tetap menyembah dan berdoa pada patung berhala. Rintangan yang dihadapi oleh Nabi Hud semakin berat. Para tetua kaum Ad menuduhnya sebagai seorang pembohong, serta berusaha mengusir Nabi Hud dari kota mereka. Allahu Akbar. Kaum Ad meminta Nabi Hud untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Mereka sungguh-sungguh tidak takut pada hukuman Allah. Nabi Hud kemudian berdoa, seraya memohon petunjuk dari Allah. Allah memberikan peringatan pada Nabi Hud untuk pergi meninggalkan kota. Tak lama kemudian, hukuman Allah pun datang. Badai topan menghancurkan seluruh kota dan mengubur kaum Ad bersama kesombongan mereka. Kisah ini diambil dari surat Al-Haqqah, ayatnya yang ke-6. Ya, itulah kisah Nabi Adam, Nuh dan Hud alaihi salam. Hikmah yang kita bisa ambil apa nak? Kita harus selalu sabar pada
setiap ujian dari Allah, ya. Setiap ujian dari Allah. Kita juga harus jujur kepada siapapun dan juga selalu beribadah kepada Allah. Ya. Itu saja singkat, ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pembelajaran di rumah anak-anakku. Buka halaman 56, ya, buku LKS Pendidikan Agama Islam sampai 57 bagian A dan bagian B. Oke. Itu saja pembelajaran dan tugas yang bisa kalian kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum